ketika saya jumpa dengan kalian sebagai generasi hebat, ya, generasi hebat pemimpin masa kini. Kalian harus selalu memiliki semangat dalam kehidupan ini sebagai pemimpin masa kini dan pemimpin masa depan. Sebagai pemimpin masa kini dan masa depan, kalian harus punya hikmah. Berhikmatlah remaja, sehingga masa tua engkau pun tetap berhikmat. Ya baik, mari kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Silakan bukalah bagian firman Tuhan saat ini. Yakobus 3 ayat 13 hingga ayat 18. Saya panggil Setia. Nah, ini jagoan saya yang akan membaca Alkitabnya. Silakan sini saya. Ya. Sudah dibuka Alkitab ataupun Alkitabnya, kalau nama sebaiknya Alkitab. Coba siapa yang bawa Alkitab, angkat tangan. Angkat Alkitabnya. Nah, puji Tuhan, namanya yang bawa Alkitab. Yang bawa Alkitab saja, kemudian berikut diharapkan bawalah Alkitab. Bisa? Oke. Mari biarkan Alkitab itu terbuka, hati kita pun terbuka. Kita berdoa. Ya sumber hikmah, Roh Kudus, Parakletos yang selalu hadir di sini. Kami mohon berilah kami selalu telinga terbuka, hati yang rindu untuk terus menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan yang akan dibaca oleh Setia. Bahkan kami semua yang ada juga turut membacanya, supaya oleh Roh hikmat, Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan tidak hanya kami baca, tapi firman Tuhan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan sebagai remaja masa kini. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah kali ini terdapat dalam Yakobus 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai." Demikian firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Setia. Silakan kembali. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya berharap sementara firman Tuhan disampaikan tidak yang keluar masuk. Karena saya percaya kalian ini adalah generasi hebat. Dari jemaat Manunggal, Koinonia, Sola Gracia, Ebenezer, mana Mamborong? Nah, rupanya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ada di sana di wilayah kita. Mana Pantoloan? Nah, rupanya sama. Sami
mawon berdoa, tapi tidak mengurangi makna kita orang beribadah dalam ibadah perdana ya. Ibadah perdana wilayah Palu. Mana pengurus baru yang ada? Pengurus baru yang terpilih di wilayah. Coba saya lihat wajah-wajahnya. Ya, kita beri aplaus untuk kami. Bahwa saya bangga, betul bangga. Sungguh bangga Bapak punya remaja-remaja hebat supaya kalian sebagai remaja berhikmat ya, berhikmat. Karena itu pada kesempatan yang sangat baik dalam ibadah perdana ini, bagian firman Tuhan saya pilih bukan tidak hanya kebetulan dibaca tadi oleh teman kita, sahabat kita, siapa namanya? Iya, semua sudah dengar. Saya sebut tadi namanya Setia. Di dalam perikop yang dibaca tadi dari kitab Yakobus itu ada nasihat, kemudian petunjuk tentang bagaimana umat Allah harus hidup sebagaimana kehendak Allah. Iya, kehendak Allah, bukan kehendaknya Baby. Banyak ketawa dia, saya lihat tadi senyum dia. Tapi kalau dengan firman Tuhan ya banyak ketawa, nanti dikira Mamboro, nanti bukan dikira Mamboro. Kita perhatikan di sini bahwa hidup berdasarkan kehendak Allah. Intinya adalah hidup mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia dalam hidup ini. Ya, memang secara spesial perhatikan dalam perikop ini penulis kitab Yakobus dia mengkritisi, dia kritis bagaimana cara hidup di tengah persekutuan jemaat. Nah, rupanya ada orang yang menganggap dirinya bijak. Di sini ada yang menganggap dirinya bijak. Kalau jangan anggap dirimu bijak, kecuali Tuhan yang memberikan kamu kebijakan. Ya. Kemudian rupanya ada orang yang menganggap dirinya ya dalam kehidupannya dia berbudi, padahal dalam hidupnya selalu mendatangkan skisma. Apa itu skisma? Perpecahan. Selalu kelompoknya dia itu yang paling oke, kelompoknya dia nyanda, kelompoknya kita itu yang paling. Itu berbahaya itu. Apalagi dalam kehidupan remaja. Jadi remaja ini harus mari bersatulah hai remaja di seluruh dunia. Itu remaja Kristen ini harus bersatu dalam keutuhan sebagai umat Tuhan. Mari kita perhatikan Yakobus dia sampaikan pertanyaan ketika ada orang-orang yang seperti itu. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Nah, kalau saya tanya kalian, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ada? Berarti mau merendahkan hati ya. Mari kita lihat bahwa ketika kalimat interrogatif, pertanyaan yang ada ini disampaikan, ini berarti supaya mereka mau hidup dalam perbuatan nyata. Dia harus nyatakan cara hidup yang baik yang oleh hikmat lahir dari kelemah lembutan, yakni
kerendahan hati. Oleh apa namanya? Muda, remaja? Kerendahan hati. Jangan tinggi hati. Ada sini yang tinggi-tinggi hati. Lama-lama nanti Tuhan kasih rendahan. Tuhan rendahkan serendah-rendahnya, bukan cuma direndahkan. Direndahkan serendah-rendahnya. Kalau orang yang tinggi hati, makanya harus selalu ada kerendahan hati. Karena itu bagi Yakobus dari bagian perikop ini ada dua jenis hikmat. Kalian lihat di situ ada dua jenis hikmat yang mengemuka dari apa yang dia sampaikan di sini. Dua jenis hikmat, yakni yang pertama hikmat yang dari bawah. Itulah yang dari dunia ini. Di dunia ini banyak yang menyebut dirinya berhikmat, jago. Dia bilang dirinya jago padahal bodoh. Pintar dia bilang padahal bodoh. Nah itu. Nah karena itu kalian jangan bersikap dalam kehidupan ini hanya mau melihat, menunjukkan hikmat yang dari bawah. Yang semestinya kalian harus mau terima adalah hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas itulah hikmat yang dari Tuhan. Itulah Parakletos, itulah Roh Kudus. Supaya dalam kehidupan kalian, apalagi hari Senin sudah mulai apa? Ujian. Tapi jangan karena pendeta satu bilang aja kita mohon roh hikmat, roh kepintaran, roh kepandaian, supaya bisa kita menjawab soal-soal. Lalu tidak belajar, cuma bercerita dengan firman Tuhan, cuma cerita, ya kan? Seberapa kali kita ngomong ini? Jadi dalam hidup ini, ya, supaya kita berhikmat, tekunlah belajar. Itu tekun belajar supaya dalam hidup ini kalian bisa menggapai, meraih apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita dari kalian. Setiap pribadi, saya yakin punya harapan, punya cita-cita. Betul? Kalau dia tidak punya cita-cita, kalau dia punya harapan, itu berarti dia abnormal. Kalau dia punya harapan, dia punya cita-cita, itu dia manusia normal. Karena itu gantungkanlah cita-citamu setinggi. Itu. Tapi kalau cuma bilang begitu, gantungan cita-cita setinggi bintang di langit, belajarnya enggak, cuma buka apa saja HP yang nyanda keluar, bukan firman Tuhan yang dia dengar, ya, tetapi itu aksi pornografi, itu yang dia dengar, yang dia saksikan dari pagi sampai pagi, di otaknya hanya itu saja. Sebenarnya dia harus katakan stop dengan firman Tuhan malam hari ini. Amin. Stop malam hari ini dengan membuka Google yang berbicara tentang aksi pornografi, apalagi video-video yang bokep-bokepan itu. Banyak generasi muda yang saya perhatikan, lihat itu. Ada apa ya di koding ini? Nah itu. Hendaklah di era disrupsi ini kalian punya hikmat yang dari Allah. Karena itu Yakobus mengidentifikasi, dia memberi ciri-ciri hikmat yang dari atas. Yang pertama murni, orisinil. Kemudian selanjutnya pendamai, beramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah itu, di era disrupsi ini miliki hikmah. Hai kaum muda, remaja yang hebat. Saya sebut kalian remaja hebat, tapi kalau kalian masih begitu terus, berarti bukan remaja ini,
Tetapi remaja apa ini? Nah itu. Karena itu supaya kalian menjadi remaja ini selalu hiduplah dengan hikmat yang dari Tuhan. Ketika hidup dengan hikmat yang dari Tuhan, identifikasinya, ciri-cirinya ada. Apa semua tadi yang saya sebutkan? Ada di bacaan tadi. Coba sebut. Halo, yang bangku dengar ini dulu. Apakah badengar? Kan Anda? Coba. Sambil mawon kodok. Sini. Ciri-ciri dari orang yang punya hikmat tadi. Ini yang sebelah kanan siapa tahu. Berarti setan itu dia tutup-tutup kalian punya talinya, bisa dengar. Coba identifikasi ciri-ciri orang yang berhikmat dari atas. Iya, coba. Ini saya mau seperti ini. Coba sebutkan. Nyari. Pendamai, pelabah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu baru namanya datang ke ibadah wilayah. Tidak hanya show, tidak cuma kesentingan gaya, tetapi betul-betul otak kita, hati kita diisi dengan apa? Firman Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Haleluya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa seperti siapa namanya dek? Iya, seperti itu. Lanjut bahwa jika kalian sebagai kaum muda, sebagai remaja, kalian masih pelajar, sebagai pelajar, siswa-siswi, ya, mahasiswa, apapun itu namanya, ya, belajar. Ya, karena kalian itu ketika kalian mau belajar, pasti kalian akan mencapai apa yang menjadi cita-cita kalian. Kalian mau jadi dokter, pasti bisa. Ya. Jadi apa lagi? Tentara, jadi polisi, jadi apa misalnya? Asalnya penjahat, jadi penjahat ya. Apalagi jadi penyalur narkoba. Wahai remaja, jangan cari gampang. Ya, itu berbahaya. Sekali tidak, katakan tidak. Katakan tidak. Nah itu, jangan membebek ya. Yang penting betul-betul katakan tidak terhadap nafsa. Katakan tidak terhadap intoleransi. Katakan tidak terhadap apa lagi? Radikalisme. Karena itu kalian harus selalu hidup bagaimana di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tekunlah belajar, saling menghargai, saling menghormati satu terhadap yang lain. Hiduplah berdasarkan hikmat yang dari Allah, dari Tuhan. Amin. Tuhan akan menolong kita supaya kalian menjadi orang yang terpelajar dan terus belajar. Belajar terus sampai akhir hayat. Selama hayat dikandung badan, tetap terus berjuang, belajar dan belajar. Amin.